Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, khair walafiat. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Kembali kita dipertemukan di sore hari ini ya dalam pelajaran PAI yang membahas tentang hukum nun mati dan tanwin berkaitan dengan tajwid ya. Sebelum saya mulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Coba saya absen. Muhid, Fajrin, Abizar, Hadir. Ahmad, Dahlan, Hadir. Lutfi, Hadir. Gigi. Alhamdulillah semuanya hadir, semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Abizar untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astashfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke pelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Hukum nun mati dan tanwin. Ada yang tahu apa itu nun mati? Apa itu tanwin? Saya tanya dulu kepada Dahlan. Nun mati, apa yang dimaksud dengan nun mati? Mati itu nun yang tidak berharokat. Nun yang tidak berharokat ya, atau nun yang tidak hidup ya. Sedangkan tanwin adalah suara nun mati ya, suara nun mati yang tidak tertulis ya. Suara nun mati yang tidak tertulis. Oke, baik, kita langsung masuk ke definisi. Hukum bacaan nun mati atau tanwin ya, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka nun mati atau tanwin dibaca dengan izhar halqi, yaitu dibaca jelas. Yang kedua, ada kalanya dibaca idgham atau masuk atau dileburkan. Yang ketiga, bisa dibaca itlaq, yaitu membalik atau menukar ya. Yang terakhir, yang keempat, dibaca ikhfa, artinya samar ya. Jadi Ustaz minta Fajrin tolong dibaca. Yang pertama satu. Apabila nun mati atau tanwin Disebutkan Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Oke, baik. Contoh, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh bacaan izhar ya. Ada dua contoh bacaan izhar. Man yaqulu ya. Ya. Nih. Ya. Nun mati bertemu ya. Nah, nun mati bertemu ya, di sini terjadi bacaan idgham bigun. Nah, maka ketika terjadi hukum bacaan idgham bigunnah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suara nun mati dimasukkan ke huruf ya. Suara nun mati dimasukkan ke huruf ya. Yang aslinya bunyinya man menjadi mai ya. Yang aslinya bunyi nyaman menjadi mai. Kemudian terjadi bigunnah, artinya didengungkan. Jadi dimasukkan dan didengungkan. Bacanya menjadi mai ya. Mai. 1 2 3 mai. Ya, harus ada dengungnya. Harus ada dengungnya.
Sampai sini paham? Contoh kedua, fatham mubinan. Aslinya dibaca fathan mubinan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Hukum apakah di situ terdapat hukum bacaan izhar idgham bigunnah atau bila gunnah? Tidak. Tidak ada. Baik. Takbir untuk Muhid. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Muhid. Ayat kedua. Ayat kedua. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Saya bertanya kepada Fajrin. Fajrin, apakah di situ ada terdapat hukum bacaan izhar idgham bigunnah atau bila gunnah? Tidak ada. Oke, terima kasih. Takbir untuk Fajrin. Oke, terima kasih. Ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha. Abizar, apakah di ayat 3 ada hukum bacaan izhar idgham bigunnah atau idgham bila gunnah? Tidak, tidak ada. Baik, terima kasih kepada Abizar. Takbir untuk Abizar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Ayat keempat, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada Ahmad, silakan disebutkan apakah ada hukum bacaan izhar idgham bigunnah dan atau idgham bila gunnah. Yang pertama hukum bacaan apa? Idgham bigunnah. Sebutkan Mat di lafaz mana? Yauma idzi yasdurun. Kenapa dibaca idgham bigunnah? Ada huruf bertanwin bertemu dengan huruf ya. Oke, terima kasih. Takbir buat Ahmad. Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya, apakah ada hukum bacaan lagi? Ada. Yang kedua adalah hukum bacaan idgham bila gunnah. Yang mana idgham bila gunnah? Ashtatan liyuraw. Kenapa dibaca idgham bila gunnah? Ada huruf bertanwin bertemu dengan huruf lam, dibaca idgham bila gunnah. Oke, takbir sekali lagi buat Ahmad. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Baik. Ayat ke 6 tadi ya. Ayat kelima, bi anna rabbaka auhalaha. Kepada Dahlan, apakah ada di situ hukum bacaan? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih Dahlan. Takbir untuk Dahlan. Allahu Akbar. Kepada Lutfi, langsung ke ayat 7. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apakah ada hukum bacaan izhar atau idgham bigunnah atau idgham bila gunnah? Ada. Sebutkan Fi. Faman ya'mal. Baik, kenapa dibaca idgham? Hukum bacaan apa di situ? Idgham bigunnah. Kenapa disebut idgham bigunnah? Karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ya. Oke, baik, terima kasih. Takbir buat Lutfi. Allahu Akbar. Ada lagi hukum bacaan izhar atau idgham bigunnah atau idgham bila gunnah di ayat 7? Sebutkan. Khairayyarah. Hukum bacaan idgham bigunnah. Kenapa dinamakan idgham bigunnah? Ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Takbir sekali lagi buat Lutfi. Allahu Akbar. Ada lagi hukum bacaan izhar idgham bigunnah atau idgham bila gunnah? Saya tunjuk kepada Gigi, kepada Bizar.
Sebutkan bacaan ketiga yang nun sukun atau tanwin di dalam ayat 7. Zarratin khairan. Zarratin khairain. Hukum bacaan Izhar. izhar. Kenapa dibaca izhar? Karena ada huruf tanwin bertemu dengan huruf kha. Ya, karena ada huruf yang bertanwin bertemu dengan huruf kha, maka dibaca izhar. Izhar artinya Jelas. jelas. Baik, terima kasih kepada Abizar. Takbir sekali lagi buat Abizar. Allahu Akbar. Terakhir kepada Gigi. Kurang kelihatan ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di dalam ayat 8 apakah ada hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah? Ada. Yang mana lafadznya? Wa may ya'mal. Hukum bacaan? Hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa dinamakan idgham bi gunnah? Karena mensukun bertemu dengan huruf ya. Oke, karena di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca idgham bi gunnah. Oke, takbir buat Gigi. Allahu Akbar. Oke, terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah semua sudah paham tentang materi kita pada hari ini, yaitu hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan hukum bacaan selanjutnya, yaitu hukum bacaan iqlab dan hukum bacaan ikhfa. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abizar minta tolong dipimpin doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kepada semuanya. Insyaallah kita mudah-mudahan bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.